Kasian kasian Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Francis Kurlanu, MPM 23103301. Saya salah satu mahasiswi Unika Pulau Sultan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang filosofi, teori, dan konsep bahasa Indonesia dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Di materi ini, bab 1 ini kita akan bahas tentang kompetensi bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan makna, maksud, dan pikiran, perasaan, gagasan dalam upaya membangun interaksi. Definisi ini menimbulkan pertanyaan, bukankah komunikasi dapat terjadi meskipun tidak menggunakan bahasa? Seorang mungkin saja dapat memahami maksud orang lain walaupun hanya melalui kode, isyarat, atau gerakan tubuh. Yang berikutnya, sifat-sifat bahasa. Ada 11 sifat bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa sebagai sebuah sistem terdiri atas beberapa komponen penyesuaian yang memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Sebagai sebuah sistem tentunya, bahasa bersifat sistematis dan sistemis. Sistematis memiliki makna bahwa bahasa terbentuk oleh suatu aturan yang mengikuti pola tertentu, tidak secara acak atau sembarang. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Lambang dapat dikatakan sebagai simbol atau perwujudan. Keberadaan lambang pastinya mengacu pada suatu konsep. Demikian pula dengan bahasa. Agar dapat dipahami dan dipelajari lebih lanjut, maka bahasa harus disimbolkan atau dilambangkan. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Bahasa pada awalnya berwujud bunyi sebelum ditransformasikan ke dalam bahasa dalam berbagai lambang. Yang berikut, bahasa itu bermakna. Bahasa adalah sistem lambang. Lalu, apa yang dilambangkan tersebut? Yang dilambangkan adalah suatu konsep, suatu pengertian, dan suatu pikiran atau gagasan. Oleh karena lambang merujuk pada suatu pengertian, maka dapat dikatakan bahwa bahasa memiliki makna. Bahasa bersifat arbiter, yang dimana arbiter diartikan sewenang-wenang atau mana suka. Pada awal pembentukan bahasa, pencocokan antara lambang bahasa dengan yang dilambangkan atau rujukan makna bersifat sesuka hati atau seenaknya. Maka dari itu, tidak ada dan tidak harus ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan rujukan maknanya. Yang keenam, bahasa sebagai konvensional. Hubungan antara lambang bunyi bahasa dengan konsep yang dilambangkannya memang bersifat mana suka. Tetapi penggunaan lambang bunyi tersebut untuk berbagai konsep tentu memiliki aturan. Oleh karena itu, bahasa dikatakan bersifat konvensional. Konvensional adalah kesepakatan atau perjanjian. Artinya, penggunaan berbagai lambang bunyi harus berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakaian bahasa. Yang ketujuh, bahasa bersifat produktif. Produktif artinya menghasilkan. Bahasa bersifat produktif memiliki makna bahwa meskipun satuan-satuan bahasa jumlahnya terbatas, tetapi satuan tersebut dapat diramu untuk menghasilkan satuan bahasa lain yang tidak terbatas, suatu dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Yang kedelapan, bahasa bersifat unik. Unik berarti berbeda dengan yang lain. Bahasa bersifat unik karena memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki bahasa lainnya.
Sebenarnya setiap bahasa memiliki keunikan sendiri. Keunikan ini menyangkut sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, dan sistem lainnya. Yang berikut bahasa bersifat dinamis. Keberadaan bahasa tentu tidak terlepas dari kehidupan manusia sebagai pemakaian bahasa. Kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan setiap waktu menyebabkan bahasa ikut perubahan dan tidak tepat. Maka dari itu disebut bersifat dinamis. Perubahan ini lebih didasari oleh proses penyesuaian bahasa dengan situasi terkini sehingga menyebabkan pemunculan kata atau istilah baru, peralihan makna, dan perubahan lainnya. Yang ke-10, bahasa itu universal. Bahasa universal artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa di dunia ini. Ciri bahasa yang sama tersebut dapat diketahui dari bunyi bahasa yang terdiri atas vokal dan konsonan. Selain itu, segi bunyi, setiap bahasa juga memiliki kata-kata dengan kategori nomina, verbal, adjektif, dan adverbal. Yang ke-11, bahasa bersifat variasi. Masyarakat sebagai penggunaan bahasa berasal dari berbagai latar belakang budaya dan status sosial yang berbeda. Perbedaan inilah yang menyebabkan penggunaan bahasa menjadi bervariasi. Pemakaian bahasa oleh anak-anak, remaja, dan orang dewasa tentu berbeda. Penggunaan bahwa oleh masyarakat yang tinggal di desa dengan yang tinggal di kota juga tidak akan sama. Demikian pula pemakaian bahasa yang profesional sebagai dokter, guru, pengacara, petani, tentara, nelayan, pekerja kantoran, dan sebagiannya sudah pasti bervariasi. Yang berikut kita masuk ke fungsi bahasa. Secara umum, bahasa berfungsi sebagai alat berkomunikasi dan membangun interaksi. Bahasa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga dikatakan secara alat komunikasi sosial. Tanpa bahasa tentunya hidup akan terasa hampa karena aktivitas manusia umumnya tergantung pada penggunaan bahasa. Secara spesifik, Justice Bond 1916 membagikan fungsi bahasa menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, fungsi emotif, yang kedua, fungsi fatik, yang ketiga, fungsi politik, yang keempat, fungsi kognitif, yang kelima, fungsi referensial. Fungsi emotif artinya bahasa berfungsi sebagai alat mengekspresikan diri seperti mengungkapkan perasaan sedih, gembira, marah, kecewa, kesal, bangga, cemburu, dan fungsi kognitif artinya bahasa digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar bersikap dan berbuat sesuatu. Upaya mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang disampaikan penutur merupakan kegiatan kontrak sosial. Fungsi puitik artinya bahasa berfungsi untuk menyampaikan suatu pesan atau perintah kepada orang lain. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, bahasa juga dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan amanat, nasihat, dan pesan kepada pihak yang dituju. Fungsi fatik artinya bahasa bermanfaat dalam membangun interaksi dengan orang lain. Bahasa digunakan untuk menjalin hubungan, memelihara ikatan, dan memperlihatkan perasaan solidaritas sosial. Fungsi referensial artinya bahasa dapat digunakan oleh sekelompok orang untuk membicarakan suatu hal yang ada di sekelilingnya. Dengan bahasa seseorang belajar mengenal segala sesuatu dalam lingkungannya, baik agama, moral, kebudayaan, adat istiadat, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Oke teman-teman, sekarang kita masuki pemrolehan bahasa kedua dan pembelajaran bahasa Indonesia. Crescent 1982 mendefinisikan pemerolehan bahasa sebagai proses alamiah, penguasaan bahasa yang berlangsung tanpa adanya perhatian secara sadar terhadap bentuk-bentuk linguistik, di mana kondisi minimal pemerolehan dilihat dari partisipasi dalam situasi komunikasi yang alamiah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi
Yang pertama motivasi, yang kedua bakat, yang ketiga usia, yang keempat bahasa pertama, yang kelima gaya belajar, yang keenam inteligensi. Kompetensi wancana yaitu kemampuan untuk memberikan interpretasi tentang topik paragraf, bab, atau buku dengan menggunakan keterpaduan struktur dan keterkaitan makna atau dengan ungkapan lain. Kompetensi wancana yakni kemampuan menafsirkan rangkaian kalimat atau ungkapan dalam rangka membangun keutuhan dan makna keterpaduan teks sesuai dengan konteksnya. Pendekatan merupakan dasar teori untuk suatu metode. Pendekatan pada pembelajaran bahasa mencakup pada seperangkat asumsi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan sifat bahasa. Keterampilan berbahasa adalah kecakapan seorang dalam memaknai bahasa dalam kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Teori belajar dan pembelajaran bahasa. Penggunaan bahasa merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam situasi yang konkret, yang meliputi komponen komunikasi, interaksi, dan literasi.